Pak Bijoga. Kasus apa? Kasus apa? Kasusnya kan nggak tahu Pak ini apa ya. Tidak jelasin itu. Yang permen 1. Oh iya. Ini beda Mas Bijoga Pak. Nanti Ini kita beda Mas Bijoga. Oh yang kemarin yang tugas Pancasila 2 itu. Tugasnya tugas Pancasila tuh. Iya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Mengatakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Tugas saya yang mulai dari centang yang nggak tahu apa namanya. Itu bapak. Nah itu saya berkomentar yaitu kekerasan seksual pada penyandang disabilitas yang terjadi baik di kalangan sekolah maupun masyarakat. Bukan hanya para murid saja yang membuli, namun ada juga guru yang juga melakukan bullying terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali berada di posisi yang lemah dalam masyarakat akibat suatu kekurangan yang dialami. Ingin sekali mereka melapor kepada pihak sekolah, namun susah bagi mereka untuk melaporkan dan berkomunikasi tentang keadaan yang mereka alami karena tidak ada support system dari sekolah untuk pengaduan dari mereka. Nah, pesan saya untuk video ini adalah semua manusia itu sama, kita hidup di dunia yang sama dan setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing. Bila tidak boleh melakukan perbuatan keji terhadap orang lain, apalagi terhadap seseorang penyandang disabilitas. Selalu membagi yang lemah dan menciptakan rasa keadilan sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila yang tercermin dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk analisis saya yaitu kekerasan seksual sering terjadi kepada penyandang disabilitas karena adanya stigma dan menganggap bahwa mereka lemah dan kurang mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Menjadikan alasan dan sebab perempuan penyandang disabilitas sering menjadi korban kekerasan dan hak mereka jarang terpenuhi dan sering mendapat perlakuan diskriminatif. Itu perkataan dari Daun Manu 2020. Kekerasan seksual bukan hanya sering terjadi di kalangan wanita saja, namun juga terhadap para penyandang disabilitas, baik itu anak-anak hingga perempuan. Kekerasan seksual pada penyandang disabilitas seringkali terjadi baik di kalangan masyarakat maupun sekolah. Banyak yang sering memandang bahwa penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak berguna, cacat, dan tidak memiliki harapan masa depan. Bahkan ada orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menerima kenyataan bahwa anak yang dilahirkan memiliki kelainan, sehingga melakukan hal yang di luar norma sosial seperti kekerasan, penganiayaan, dan bahkan sampai pembunuhan, yang menganggap anaknya memalukan keluarga dan tidak dibutuhkan. Namun sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan hal yang sama, yaitu merasakan kehidupan dan keadilan. Kita sebagai manusia yang tidak menyandang disabilitas tidak boleh melakukan tindakan kejahatan terhadap orang yang menyandang disabilitas. Indonesia juga merupakan negara hukum yang diatur oleh undang-undang dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup, khususnya di sila kelima yang berhubungan dengan sosial keseluruhan. Satu aja kan Pak? Atau yang dua-duanya? Satunya apa? Enggak, sorry, 3 menit sih. Oh, iya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kita semua. Bahkan orang sarjana hukum itu masih suka keliru pakai istilah penyandang cacat, biar teman-teman tahu ya. Jadi dulu itu kan berlaku 497 tentang penyandang cacat. Sekarang ganti namanya Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016. Jadi kalau teman-teman pakai istilah disabilitas dan penyandang cacat gitu ya, itu masih banyak yang keliru bahkan. Terus kalau kita lihat dari nilai Pancasila semuanya masuk sebetulnya ya, ketuhanan kita semua sama-sama ciptaan Tuhan, kemanusiaan jelas ya, tadi kemanusiaan, persatuan, kita harus merangkul semua orang, kerakyatan, undang-undangnya, kemudian keadaan sosial nanti tidak disampaikan. Mas siapa namanya tadi? Mas Akram ya. Jadi sebetulnya semua nilai Pancasila masuk. Oke, makasih. Ada yang mau maju lagi silakan. Ayo loh. Siapa yang mau? Iya silakan. Woi, sakit ini
Tepuk tangan dulu jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya pikirkan untuk komentar di YouTube-nya channel yang Best Kitchens itu kali. Saya sudah subscribe, Pak. Sudah subscribe. Ada orang merasa saya kan gitu. Jadi cuan ya Pak. Saya bukan cuannya sebetulnya, karena saya itu kan untuk materi lasar. Nanti kalau panitia lihat masa nggak ada subscriber berjalan malu-maluin gitu. Kalau bisa buru-buru. Iya, sama Ya, saya akan membacakan apa yang telah saya analisis, yakni mengenai masyarakat multikultural di Indonesia ya. Sebagai masyarakat bangsa yang multikultural, kita sepatutnya bangga dan harus tumbuh kecintaan pada diri. Mengapa kita harus tumbuh rasa kita pada diri? Kenapa? Ada yang mau? Mengapa kita harus tumbuh rasa kita pada Indonesia? Ya karena kita lah. Ya karena kita dari Indonesia ya. Ya karena pastinya ada di punya kekayaan, kemudian juga nantinya kan kita harus ada rasa keperluan diri itu bahwa berbangsa dan bernegara itu tidak hanya sekedar kita memiliki KTP saja, melainkan juga kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah masyarakat dan kita adalah salah satu bagian dari rakyat Indonesia yang harus berkontribusi pada negeri ini. Entah itu nantinya kita berkontribusi dalam bidang apapun, yang pastinya kita harus menanamkan nilai Pancasila, nilai multikultural yang ada dalam kita untuk kita berikan bermanfaat kepada orang lain seperti itu. Berapa mungkin itu kesimpulannya? Yang video kedua, Yang video kedua, 3 menit soalnya. oh ya, yang video kedua itu saya membahas pentingnya pendidikan Pancasila. Ini untuk pendidikan Pancasila. Sorry, PKI dapat ya? Dapat. Iya, lanjut. Pendidikan Pancasila menjadi promotor dalam mahasiswa menerapkan implementasi nilai kultural Nusantara. Pengimplementasian yang didasarkan pada pemahaman dan nantinya akan terwujud proses pengabdian diri sebagai warga negara yang patut bernegara dimulai dari satuan pendidikan formal. Salah satunya pembelajaran Pancasila dan hukum kebijakan. Tujuan pendidikan Pancasila adalah dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Maka dari itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan generasi emas 2045 nanti perlu dipersiapkan generasi yang tak hanya unggul dalam teks saja, melainkan juga bangsa yang unggul dalam menata negaranya berdasar nilai yang dijalankan di Indonesia. Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini PKI dapat ya? Diajari integrasi nasional kan sama identitas nasional? Iya. Pas di sini enggak, belum di kelas. Ada PPKI. Oh, dari PPKI itu ya? Kalau di materi PKI itu, kalau teman-teman nggak tahu harusnya pernah geser ya. Integrasi nasional tahu ya. Jadi konsep kesatuan kita itu kan kekayaan itu tadi, kekayaan budaya, suku, keturunan segala macam itu menjadi modal pemersatu kita. Jadi bentuk kesatuan kita itu keberagaman sebagai alat pemersatu, bukannya seperti negara komunis yang semua seragam gitu ya. Itu sebetulnya tadi kalau diulas lebih dalam itu akan
lebih bagus lagi sebetulnya, tapi nggak apa-apa ini untuk ini kayak apa ya, refreshing lagi, mengingat kembali materi-materi sebelumnya gitu ya. Oke, terima kasih. Mas siapa lagi namanya? Mas Zaki. Jadi saya sambil ingat nama ya, saya suka lupa saya. Ayo, yang lain lagi yang saya belum ini. Ayo. Oke, akhirnya pada sesuai dengan mau. Sorry sebelumnya saya tuh kasih tugas 2 ya harusnya. Yang tugas satunya video, satunya saya ngomong apa saya lupa soalnya. Setahu saya tuh tugasnya tuh baru yang itu, tapi tugasnya tuh tugas 2. Ada satu. Satunya apa? Yang pada itu satunya apa? Analisis tentang ideologi atau Pancasila dan undang-undang yang dibahas pertama itu. Tapi bisa ini. Itu dari saya analisis kasus yang Oh, ini analisis kasus masalah kehidupan berbangsa bernegara, bukan? yang ideologi atau Tapi lebih ke ideologi. Saya tuh malah lupa ya. Ya, sebenarnya yang dikasih. Tapi tak kasih tugas tadi apa ya tak? kesempatan yang telah diberikan. Pertama nama saya Mutiara Mahfudzi harus ya. Jadi di sini saya berkomentar di salah satu video dari channel yang emang Karim Amuro yang PKN Kampus yaitu mengenai bagaimana sih cara kita menjadi warga negara yang baik. Nah, di sini saya berkomentar yaitu melaksanakan kewajiban kita mempertahankan hak-hak yang kita miliki adalah salah satu contoh menjadi warga negara yang baik. Selain itu, kita juga dapat menaati aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan selagi kebijakan atau aturan tersebut tidak menyeleweng dari makna asli sebuah peraturan yang akan mengatur menuju tujuan negara kita ke depannya. Nah, sebagai warga negara Indonesia ini kita tentu memiliki kaidah yang dimana bisa disebut sebagai warga negara yang baik, yaitu melaksanakan kewajiban sebagai warga negara seperti yang dikatakan tadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Selain itu kita juga perlu untuk ikut serta dalam upaya bela negara yang tertera dalam pasal 27 ayat 3 dan dapat diaplikasikan dengan ikut serta dalam bidang warga negaraan, salah satunya seperti sekarang ini kita sedang mempelajari mata kuliah Pancasila. Kalau kita juga dapat ketika kita nanti sudah lulus dan mendapatkan profesi mungkin seperti Bapak profesinya sebagai dosen, kita dapat mengabdi dan melakukan profesi kita sebaik mungkin. Kalau selain itu kita juga perlu sekali untuk melindungi, melestarikan dan menjaga sumber daya yang kita punya. Nggak cuma sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia seperti kualitas kita sebagai mahasiswa. Itu juga bisa kita jaga sebagai untuk kontribusi kita sekarang untuk negara kita. Lalu ada pula juga menghormati hak orang lain dan mempertahankan hak-hak yang kita miliki seperti yang ada di Undang-Undang Dasar juga disebutkan mengenai hak-hak manusia, hak asasi manusia. Lalu untuk video yang kedua mengenai sosialisasi pada anak SD apa? Sosialisasi mengenai pengumpulan. Ya, bullying. Nah, di sini saya mengambil data dari World Bank bahwasanya Indonesia itu memiliki tingkat presentasi bunuh diri sebesar 2,4%. Nah, ini cukup prihatin ya karena walaupun kemungkinan besar itu nggak cuma kasus mengenai pembulian, tapi ketika kita mendapatkan pembulian kan itu dampak paling naasnya itu kan menuju ke kematian. Nah, dengan adanya sosialisasi kepada anak SD sejak dini itu merupakan pencegahan yang baik karena kan anak SD itu jujur di sini saya mendapatkan banyak cerita bahwasanya ketika kita SD itu banyak terkena bullying walaupun sebenarnya kita kurang sadar bahwa yang kita lakukan kepada teman kita waktu kecil itu bisa dimasuk bullying. Nah, dengan adanya sosialisasi ini jadi kita bisa memberitahu kepada anak-anak yang usia dini kalau ini loh namanya bullying. Jadi mereka bisa mengklasifikasikan sejak dini kalau hal-hal yang mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Jadi analisa saya terhadap video tersebut ada. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih.
bagus banget ya kajiannya, mungkin bahasanya lebih dirapikan lagi, tapi in substance sudah bagus banget karena itu tadi kajian warga negara sekarang itu kan tidak hanya sebagai warga negara ya, tetapi kewajiban kita menghormati hak asasi manusia. Karena kalau teman-teman ingat, saya ulang materi UD kita itu ketika amandemen itu kan perubahan yang dibawa itu apa, hak asasi manusia kan, dulu hanya mengatur kewajiban warga negara, udah belum ya, belum lupa malah. Dulu ketika, oke saya ulang sedikit, ketika di UUD asli 45 itu hanya mengatur kewajiban warga negara. Satu, iya kan? Pada pernah baca UUD nggak? UUD asli, UUD 45. Banyak ada kodanya ya. Betul dari Pancasila ya. Dulu tuh hanya mengatur kewajiban warga negara, tapi ketika amandemen yang terjadi apa? Asasi manusia kan masuk kan, bahkan 9 pasal asasi manusia, 1 pasal kewajiban warga negara tetap dipertahankan. Artinya apa? Kita belajar PKN, kita sudah belajar asasi manusia dan demokrasi. Nah, apa? Demokrasi itu kan cerminan pemerintahan itu kan untuk rakyat gitu. Konstitusi pernah saya ulang. Udah kan? Konstitusionalisme, kenapa harus ada konstitusi? Karena konstitusi jadi dasar kita. Iya, apa? Itu kita ada penyelenggaraan pemerintahan dari dasar kewajiban rakyat. Satunya terkait peraturan undang-undangan. Gitu ya. Nanti saya ulang lagi. Ada yang mau maju lagi silakan tuh. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Mira Dudanya. Jadi dari Pancasila ini pertama saya menganalisis lebih lanjut tentang hak asasi manusia dan undang-undang yang mengatur tentang pelecehan disabilitas. Jadi hak asasi manusia itu sudah didapatkan bahkan sebelum seseorang itu lahir ke dunia. Jadi dalam kandungan dan Oh iya, berarti gitu ya. Ada